还真让你小子突破了。是陆云，哪里跑？别让他跑了！跟来了。老匹夫，来啊！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih melakukan pembukaan segel Gua Naga. Jika mereka tidak memiliki kristal spiritual terbaik, maka mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Perkataan Wuju tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Akan tetapi Yinju yang mengeluarkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi dari Menara Lanjin. Tidak hanya ia saja, namun Papiliun Bayangan juga akan menyerahkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkan kepada Wuju. Dengan begini, setidaknya mereka telah mengumpulkan 100.000 kristal spiritual di kelas tinggi. Sepertinya Muyun tahu apa yang sedang Wuju rencanakan. Tapi bagi Wuju semua ini masih belum cukup untuk bisa membawa mereka masuk ke dalam Gua Naga. Sebab daya tarik telur naga terlalu besar. Dengan kata lain, Wuju ingin mereka memberikan lebih banyak lagi kristal spiritualnya. Umpan yang dirinya berikan itu langsung aja dimakan dengan lahap oleh Yinju. Dia bersama dengan Menara Lanjin akan memberikan 30.000 kristal spiritual di kelas tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Papiliun Bayangan dengan memberikan jumlah yang sama. Dengan berat hati, mereka pun kembali memberikan cincin spiritual kepada Wuju. Dia berterima kasih banyak kepada bantuan yang telah mereka berikan. Meskipun dirinya telah mendapatkan begitu banyak kristal spiritual, akan tetapi Wuju masih belum menjamin ini akan berhasil. Namun dirinya akan mencoba melakukan yang terbaik dulu. Kemungkinan besar Muyun dan Wuju ini sudah saling bekerja sama, guys. Ini bisa dilihat dari ekspresi bos kita. Kini Wuju pun mulai kembali fokus untuk membuka segel Gua Naga mengandalkan tungku emasnya. Akhirnya dia berhasil menghancurkan segel Gua Naga walaupun itu membuat kondisinya menjadi memburuk. Langsung aja setelah terbuka, orang-orang di sana bergegas pergi menuju Gua Naga. Di sini Wuju meminta Wuyu untuk bergegas pergi ke Gua Naga dan tidak usah khawatirkan dirinya. Karena ada Long Yuji yang akan membawanya kembali pulang. Wuyu paham dan bergegas pergi menuju Gua Naga. Muyun memberikan pujian kepada akting hebat yang Wuju lakukan. Wuju memintanya untuk tidak banyak bicara karena bagaimanapun ia sudah mendapatkan 900 kristal spiritual berkualitas tinggi. Sesuai perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat, Wuju akan memberikan Muyun sebanyak 400.000 kristal spiritual. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut karena sejak tadi ia hanya diam saja. Sebelum Muyun pergi, Wuju memintanya untuk menjaga baik cucunya. Muyun paham apalagi Wuju sudah memberikannya begitu banyak batu spiritual. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk menjaga Wuyu. 老头，那我下去了。 Di sana, Wuyu hanya tertawa dan memberitahu kalau sebenarnya ia sudah mengetahui beberapa rahasia yang Muyun miliki. Setelah semua pergi, di sana menceritakan kisah masa lalu mereka telah terisolasi selama puluhan ribu tahun di dalam pegunungan Siwan. Dibandingkan dari wilayah tengah, orang-orang dari suku mereka hidup dengan kesederhanaan dan juga baik hati. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir perubahan mulai terjadi dan sudah waktunya bagi suku mereka untuk bangkit. Sin berpindah kepada Muyun, dia baru saja tiba di dalam Gua Naga namun sudah ada beberapa serangan yang menyambut kedatangannya. Untung saja Muyun membentuk tubuh emas demi bisa menahan hal itu. Serangan itu berasal dari bilah angin di dalam gua sampai-sampai Muyun dipaksa menggunakan pedangnya hanya untuk bisa menahan setiap serangan bilah. Muyun sadar untuk bisa mencapai keabadian dirinya harus memiliki sebuah keajaiban.
Gulungan Jusian memuji Muyun yang masih memiliki akal sehat dan benar-benar tahu cara menggunakan pedang tak berujung. Ia bahkan bisa datang dan menembus keajaiban di tingkat kedalaman di alam Jusian. Akan sulit baginya untuk mati kecuali jika jiwa sejatinya dipatahkan. Yang tentu semua ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik aja, karena memerlukan begitu banyak kekuatan lainnya demi bisa pulih. Muyun paham dan mencoba untuk meningkatkan kekuatan dari tubuh emasnya. Sayang sekali semua itu sia-sia saja dan malah membuat bilah angin terus mengenai tubuhnya. Akan tetapi muncul sebuah kekuatan aneh yang menangkap Muyun sekaligus melindungi tubuhnya dari bilah angin tersebut. Meskipun Muyun telah dilindungi oleh hal ini, namun bukan berarti penderitaannya akan berakhir sebab dia itu terus merasakan sakit dari serangan itu. Muyun memberitahu gulungan Jusian kalau dirinya akan menghentikan dulu peredaran energi mistiknya demi bisa merasakan keabadian. Gulungan Jusian merasa kalau Muyun sudahlah gila, karena jika ia melakukan hal itu, maka Muyun akan menjadi seperti orang normal dan malah akan dipotong-potong oleh bilah angin. Tapi bagi Muyun itu adalah bayaran yang pantas untuk perkembangannya. Bisa terlihat dengan jelas kalau bilah angin terus-menerus melukai tubuh Muyun, sedangkan dia itu tidak bisa berbuat apapun selain menerima semua serangan ini. Hingga pada akhirnya sebuah ledakan kekuatan pun muncul dengan menghentikan serangan bilah angin. Untuk Muyun sendiri sudah tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pun secara perlahan mulai memulihkan lukanya. Muyun pun bangun dan menjadi senang karena dirinya telah mendapatkan tubuh abadi yang menandakan dirinya sudah berhasil melakukan penerobosan. Muyun tahu dirinya masih harus melewati beberapa tahapan lagi, hanya saja dia itu dikejutkan oleh sebuah suara pertarungan. Yang mana itu berasal dari serigala skala hitam dan monster tingkat kelima Yusian. Awalnya Muyun tidak tahu siapa yang sedang bertarung itu, hingga ia pun sadar kalau mereka adalah kenalan lamanya. Sayang sekali kehadiran Muyun itu sempat diketahui oleh salah satu dari mereka. Muyun sudah tidak bisa menyembunyikan keberadaannya lagi. Pria ini begitu kesal kepada Muyun yang begitu berani memasuki istana naga. Selain itu, dirinya yang juga berjanji akan membalas apa yang sebelumnya Muyun lakukan kepada dirinya. Tapi Muyun tidaklah ingat apakah mereka berdua pernah bertemu. Pria ini kesal karena baru 5 tahun mereka tidak bertemu, namun Muyun telah melupakan kejadian itu. Kini mereka percaya diri karena telah mengalami perkembangan yang jauh dibandingkan dari sebelumnya. Mereka bertiga menganggap Muyun hanya mencari mati aja karena akan berhadapan dengan alam Yusian di tingkatan 8. Di sana Muyun agak terkejut karena harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Ini pun membuat mereka menjadi semakin percaya diri aja. Tapi semua itu hanyalah akting belaka dari Muyun agar mereka bisa segera melancarkan serangan kepadanya. Di saat pria itu mendekatinya di sana juga Muyun pun melancarkan sebuah serangan yang mana ini tentu aja membuat dia terkejut. Dia yang sama sekali tidak bisa menahan serangan Muyun itu harus merelakan tangannya yang telah hancur. Teman-teman dari pria itu pun segera memberikan bantuan dan melindunginya dari bos kita. Muyun yang sudah tidak peduli lagi memilih untuk pergi aja. Salah satu dari mereka tidak ingin membiarkan Muyun pergi, namun tidak ada yang berani menyerang Muyun. Ciming pun berencana untuk membalaskan dendam lengannya, tapi temannya itu menghentikannya karena dia sama saja dengan mencari mati. Sayang sekali, Jiming yang sudah sangat marah bergegas untuk mengejar Muyun tanpa mendengarkan peringatan temannya. Sepertinya temannya itu tidaklah sebaik apa yang terlihat karena dia tahu kalau Muyun itu memiliki sisik naga di tubuhnya. Selain itu juga terdapat beberapa harta lagi yang Muyun miliki, jadi karena itulah mereka bertiga ini sangat ingin mengalahkan Muyun agar bisa mendapatkan hartanya. Sin kemudian kembali kepada Muyun yang masih sedang asyik melarikan diri dari kejaran ketiga pria itu. Mereka sudah berlari cukup jauh namun belum ada tanda-tanda mereka ingin berhenti. Bahkan Muyun sampai melancarkan serangan untuk bisa menghentikan pergerakan mereka. Tapi sayangnya ini masih mampu mereka hindari. Salah satu dari ketiga pria ini meminta Muyun untuk tidak lari lagi karena cepat atau lambat dia itu pasti akan tewas.
Muyun sama sekali tidak takut kepadanya dan meminta pria itu untuk membuktikan perkataannya. Hanya saja dia itu tidak boleh bertindak gegabah karena bagaimanapun sekarang mereka tengah berada di dalam gua naga. Jika ia melancarkan serangan sesuka hati maka sama aja dengan membahayakan nyawanya. Alhasil ia pun hanya membiarkan Muyun pergi untuk masuk lebih dalam lagi dari tempat itu. Di sini Muyun menemukan sesuatu yang benar-benar membuatnya terkejut. Sebelum memasukinya, Muyun menggunakan kekuatannya demi melakukan pemeriksaan. Tidak lama kemudian ketiga pria tadi pun menyusul dan mereka terkejut karena di dalam gua naga ini terdapat sebuah labirin. Ini bukanlah labirin biasa, melainkan sebuah formasi besar. Berhubung tempat ini memiliki 3 pintu masuk labirin, jadi masing-masing dari mereka bertiga harus melewati satu pintu agar bisa mengepung Muyun. Labirin ini hanya memiliki satu jalan keluar aja, maka karena itulah mereka yakin Muyun tidak akan bisa melarikan diri. Namun perlu diingat juga kalau ini adalah sebuah labirin dan hanya memiliki satu jalan keluar. Jadi kondisi mereka juga sama terpojoknya dengan bos Muyun. Jika menemukan jalan buntu ataupun hal lainnya, mereka harus memutar arah lagi. Tidak hanya itu saja, namun ada barisan pemburu hantu di dalam labirin itu. Andai saja mereka membuat sedikit kesalahan, maka mereka bertiga akan berubah menjadi abu. Bahkan ia membuktikannya dengan sebuah batu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.